Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam kehidupan bangsa Israel di Perjanjian Lama, Allah menyatakan kemuliaannya di depan bangsa-bangsa lain dengan kekuatannya. Dan itu memang bertalian dengan rancangan Allah membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Memasuki zaman Perjanjian Baru ketika keselamatan Allah dinyatakan, yaitu bahwa Allah hendak membangun umat yang segambar dengan dirinya, bahwa Allah hendak mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Allah tidak menggunakan cara demikian, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Mereka masih berpikir seperti pola berpikirnya bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Sama seperti cara berpikirnya orang-orang non-Kristen yang mencoba hendak membuktikan Allahnya itu benar dengan kehebatan, dengan kekuatan, dengan kekuasaannya. Sehingga tidak jarang ada hamba-hamba Tuhan yang kurang percaya diri ketika pelayanannya tidak disertai dengan mujizat, tidak disertai dengan demonstrasi kuasa Allah atau hal-hal yang spektakuler. Saudaraku sekalian, membuktikan Allah benar itu bukan dengan menunjukkan kekuatan atau keperkasaannya, tetapi tindakan, hidup, kelakuan nyata. Orang-orang Kristen pada abad mula-mula menghadapi aniaya yang begitu luar biasa. Tuhan membiarkan seakan-akan dirinya, diri Allah, dipermalukan, direndahkan, kalah dibanding dengan dewa Zeus, Hermes, dan kekuatan Roma. Dan yang tidak kalah menariknya, Tuhan seakan-akan juga tidak menolong, tidak membela orang-orang Kristen yang teraniaya begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi dengan cara demikian Tuhan tidak memurnikan gerejanya dan membangun fondasi untuk gereja sepanjang zaman nanti. Ini sangat menarik, saudaraku. Kita tidak lagi berpola pikir bahwa membuktikan Allah yang kuat berarti itu Allah yang benar. Justru faktanya kita melihat di Perjanjian Baru, dalam perjalanan sejarah gereja Tuhan sering terhimpit. Orang-orang Kristen sering tertindas dan seakan-akan Tuhan tidak berdaya menolongnya. Kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen yang hidup di suatu masyarakat mayoritas yang sering bertindak kurang adil dengan diktator mayoritasnya. Seakan-akan orang Kristen tidak berdaya, saudaraku. Tetapi justru kondisi itu menjadi kondisi yang sangat kondusif bagi kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Kalau seakan-akan kita kalah, seakan-akan kita tidak berdaya, bahkan hal yang menyedihkan, jumlah orang-orang pindah agama, yaitu orang-orang yang tadinya seorang artis, maksudnya orang artis Kristen menjadi artis non-Kristen. Seorang yang cukup punya nama, ya, pindah agama. Dan itu jumlahnya juga signifikan, saudaraku. Dan dimunculkan di internet. Seakan-akan Tuhan Yesus itu keliru. Dan mereka juga promosi setelah masuk agama baru, katanya jiwanya lebih tenang. Ini seperti orang yang datang ke Jakarta tapi belum lihat Tamrin, hanya lihat Bantar Gebang. Dia pikir Jakarta itu busuk. Dia belum jelajahi Jakarta. Kalau hanya di Pondok Kopi, Rawa Buaya, apalagi Rawa Monyet, tidak melihat itu keindahan kota Jakarta. Di dalam segala keadaan kita harus peka menangkap pesan Tuhan yang sangat berguna, saudaraku sekalian. Harus menangkap dalam situasi yang sulit, di mana orang-orang Kristen terjepit secara politis, secara ekonomi,
kesempatan lain dalam karir, kesempatan memiliki posisi di kantor pemerintahan, di angkatan, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu gusar, sebab di seluruh dunia selalu ada diskriminasi semacam itu. Ya. Seandainya itu terjadi, seandainya itu ada, kita tidak perlu gusar. Ya. Kita harus memiliki jangkauan pandang yang luas. Bumi ini kecil, bisa dikatakan debu dibanding dengan jagat raya yang tidak terbatas ini. Dan manusia itu debu dalam debu. Sekarang saya lanjutkan. Keadaan ekonomi, karir, dan keberhasilan umum seseorang belum menunjukkan Allah itu benar. Ini sebenarnya sama dengan usaha menunjukkan Allah benar dengan kekuatan, dengan kuasa. Kita sering mendengar ada banyak orang Kristen bersaksi tentang karirnya yang berhasil, tentang usahanya yang maju. Saya tidak katakan salah, saudaraku, tapi bisa tidak tepat benar, bisa membahayakan. Kalau seseorang sukses dalam studi, dalam karir, atau bisnis, itu bukan berarti perbuatan tangan Tuhan yang membuat nama Tuhan dapat dimuliakan. Dan itu bukan cara untuk membuktikan Allah itu benar. Tetapi di gereja-gereja tertentu itu sudah menjadi budaya, saudara. Allah kita heran dan besar, Allah kita ajaib, oh heran, ajaib. Kalau dulu di gereja-gereja tertentu itu setiap kebaktian selalu harus ada kesaksian. Kalau tidak ada ditunggu dulu, kita tunggu nyanyi lagi. Siapa yang tergerak? Oh belum ada ya, yuk nyanyi lagi. Akhirnya saudaraku, sembarangan orang di depan bersaksi. Saudara, kemarin saya pusing sekali, pusing. Saya berdoa dalam nama Yesus, sekarang sembuh. Pusingnya kurang tidur atau apa? Atau pusing memang sakit pusing. Dia juga minum obat, tapi tidak cerita minum obatnya itu. Bahkan kadang-kadang ya di gereja-gereja tertentu ada orang yang langganan bersaksi. Saudara, saya mau bersaksi ya, gitu. Besok lagi, dia lagi. Sampai WL-nya bilang, "Encim nggak bersaksi." Loh itu kan saya itu ngelihat itu. Dan yang paling konyol waktu bersaksi dia nyanyi. Suaranya juga nggak jelas, fales. Dia berkata, "Saudara, jangan dengarkan suara saya ya. Saudara, biar suara saya nggak bagus, tapi perhatikanlah kata-katanya lah. Kata-katanya udah biasa didengar orang. Lagu yang sering didengar juga. Dia nyanyikan lagi." Ada lagi yang begini, saudara, saya merasa berutang kalau nggak bersaksi. Loh, siapa sih yang ngutangin kamu ya? Nanti kadang-kadang soal-soal kecil digede-gedekan, dihiperbola. Cuman ya, zaman dulu kan becak ya saudara ya. Nawar becak ya saudara sekalian. 1.500 dapat 500. Wow, udah bersaksi. Saudara sekalian, saya zaman dulu kan masih uang kecil ya. Saya naik becak. Dia minta 1.500. Wah, saya tawar 500 dalam nama Yesus. Dia terus mau. Puji Tuhan, Allah itu ajaib loh. Lah kok cuman uang 1.500, 500 kok begitu. Itu kalau dengar orang tuh sedih loh saudara, sedih. Nanti pendetanya juga begitu. Puji Tuhan saudara, sekarang saya diberkati motor. Jadi sekarang saya udah nggak naik sepeda lagi. Atau motor lama saya sudah diganti Tuhan gitu. Bukan diganti Tuhan, you minta tolong pengusaha siapa, you mungkin juga tuker tambah. Nggak usahlah diceritain hal begitu. Bahkan keberhasilan, anaknya pulang dari luar negeri punya gelar, dapat green card, apa? Itu bukan ukuran. Diakui sebagai berkat Tuhan dan mengucap syukur benar. Tetapi bukan ukuran satu-satunya bahwa Allah itu benar. Bahkan bukan ukuran, karena orang lain juga bisa sukses dan berhasil. Kebenaran Allah tidak dapat dibuktikan oleh keberhasilan secara umum.
Keberhasilan secara umum dapat dimiliki oleh semua orang. Kalau orang percaya menjadikan keberhasilan umum sebagai bukti bahwa Allahnya kuat, sehingga bisa membuktikan kebenaran Allah, itu satu kebodohan. Tanpa sadar menyetarakan atau menyamakan Allah kita dengan Allah agama-agama lain. Sukses apapun kalau masih orang lain bisa juga capek, jangan dijadikan alat atau sarana untuk bisa mengatakan bahwa ini membuktikan Allah benar. Karena ada beberapa pengusaha hebat yang dulu hanya kuli, dulu hanya pengusaha kecil, tapi sukses hari ini. Nah, kalau kita mau menjadikan itu sebagai bukti Allah kita benar, nanti Allah kita sama loh dengan agama lain. Termasuk artis-artis yang waktu mendapatkan piala berkata puji Tuhan Yesus. Ya katakannya puji Tuhan atau terima kasih kepada Tuhan. Kalau begitu Tuhan Yesus disebut, seakan-akan levelnya Tuhan Yesus itu hanya bisa membuat orang punya piala itu, piala penghargaan itu, saudaraku. Nanti lain waktu kalau orang lain yang menang, nah dia sudah kalah nih. Apalagi kalau nanti ada berita sumbang mengenai hidupnya, wah udah rusak deh. Nih yang menyebut Yesus nih, rusak. Ya kalau saudara tidak setuju ya nggak apa-apa, pikirkan baik-baik, saudaraku. Jangan saudara salah memahami, bukan berarti saya tidak setuju kita mengakui perbuatan Tuhan di masa lalu. Kita mengakui kita ada sebagaimana ada ini karena anugerah Tuhan. Kalau orang lain tidak mengakui bahwa itu perbuatan tangan Tuhan yang memelihara kesetiaannya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tetapi kita tidak boleh menjadikan itu sarana untuk membuktikan Allah itu benar, karena orang lain juga bisa melakukan itu. Menyatakan kebenaran Allah harus melalui sikap hidup. Sikap hidup yang menunjukkan kodrat ilahi. Nah kita itu sering atau kadang belum sampai tingkat itu, saudara. Ya baik banget sih, oh penuh kasih ya, tapi belum kodrat ilahi. Wah pendeta saya baik banget loh. Dia lembut banget, dia berkata apa kabar bror, gimana ibu bror. Ya pendeta mah pinter begitu, aku juga bisa. Jangan lupa ya bror, nanti AC rumah saya diganti. Bisa repot itu, nggak ngomong sih. Nah bisa apa kabar bror, baik-baik ya bror, haleluya. Bror nanti main ke rumah, tapi sorry rumah saya agak panas karena AC-nya rusak. Oh puji Tuhan loh, pendeta itu datang ke rumah hamba Tuhan itu, wah saya dilawat loh. Tapi dia nggak pulang-pulang, saya heran loh. Sebab belum dikasih amplop. Ini cerita ini bukan ngarang, ini semua kejadian. Saya tidak sempurna, tapi kalau melakukan hal itu saya jauh, saudara. Jauh. Dari muda. Ada pride lah. Walaupun itu pride-nya juga pride yang harus diluruskan, karena pride kita seringkali ngawur ya. Kodrat ilahi, saya mengerti tapi saya mesti punya waktu panjang untuk menjelaskan. Sosok yang begitu agung, saudara. Sosok yang begitu mulia. Saya itu belum sebenarnya. Atau nilainya belum memuaskan. Jadi pendeta, doktor teologi tidak sulit. Tapi untuk menjadi seorang yang memancarkan kodrat ilahi, waduh. Yang semua orang di sekitar kita akan merasakannya. Dari pasangan hidup, anak-anak, pembantu, sopir. Ini manusia ilahi. Tanpa meninggalkan kemanusiaan. Jadi jangan kodrat ilahi, terus jalannya beda. Terus aneh gitu, bukan. Inilah yang dimaksud dengan menyatakan kemuliaan Allah. Selama ini begitu mudahnya orang berkata, nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaan Allah. Apa maksudnya? Mereka menyatakan itu hanya dengan nyanyian. Sebagian lain dengan mujizat.
Kalau zaman Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus hendak mulai mengajar atau memberitakan Injil, anak tukang kayu, siapa yang mau percaya? Ia harus menyatakan kemuliaannya dengan mengubah air menjadi anggur. Tetapi zaman kita hari ini tidak cukup dengan mujizat. Herannya agama lain juga punya mujizat. Kata Alkitab ini menyatakan kemuliaannya. Saya tidak menutup kemungkinan juga di kampung, di daerah, di ujung mana gitu, pada waktu pelayanan, pemberitaan firman atau penginjilan, mujizat Tuhan dinyatakan. Saya bukan tidak percaya, saya percaya saudaraku sekalian. Tetapi itu kondisi ekstrim. Sedangkan standarnya adalah ini. Bagaimana tindakan hidup kita memancarkan kodrat ilahi. Sebab kita melihat sejarah gereja, di mana orang-orang Kristen di sepanjang sejarah itu sering mengalami tekanan yang begitu hebat. Tekanan itu membuat orang-orang percaya hidup suci. Saya jelaskan minggu lalu kan sudah ya. Yang kedua itu hatinya melekat di langit baru bumi baru. Dunia bukan rumahnya. Kalau bisa begini indah banget saudaraku. Hanya orang-orang yang menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang, yang dapat memancarkan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Yohanes 3:23. Nah sekarang orang percaya yang dikembalikan ke rancangan semula, yang menemukan kemuliaan Allah itu memancarkan kemuliaannya. Pada dasarnya kemuliaan Allah adalah potensi dalam diri orang percaya untuk berpikir dan bertindak seperti Allah. Jadi menemukan kemuliaan Allah itu sejak kita hidup di bumi. Dan itu menjadi ciri penting, ciri utama dari seorang yang telah memiliki keselamatan. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau orang diproses, dikembalikan ke rancangan semula, segambar dengan Allah mengenakan kodrat ilahi, kemuliaan Allah pasti memancar. Itulah sebabnya seseorang tidak akan dapat menyatakan kemuliaan Allah sebelum mengalami proses perubahan karakter dari manusia berdosa dengan kodrat berdosa menjadi manusia Allah dengan kodrat ilahi. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini fokusnya tidak kemana-mana, hanya ini. Bagaimana setiap saudara bisa mengenal kebenaran dan setiap saat berjuang untuk bisa menjadi manusia Allah. Nah inilah salah satu maksud Tuhan menyelamatkan kita. Maksud Tuhan mengembalikan kita ke rancangan semula agar kita menjadi saksi. Bapak Ibu saudara sekalian, di dunia ini ada dua saksi ya. Kitab Wahyu menunjukkan ya. Saksi pertama itu orang Yahudi. Dia bisa memancarkan kemuliaan Allah melalui berkat jasmani. Ini tidak ada unsur politik ya, saya bukan Zionis ya. Kata Alkitab mereka akan kembali ke negerinya. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Itu Yahudi bukan Kristen. Aku akan mengembalikan kamu dari segala penjuru tempat. Kamu akan kujadikan kepala bukan ekor. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Jadi kalau kita melihat sekarang lembaga-lembaga keuangan dunia ya orang-orang Yahudi. Konglomerat ya orang Yahudi. Kalau klaster-klaster mewah di Sydney misalnya New York, klaster Yahudi. Udah nggak bisa dibantah itu. Mau bantah apa? Kita jarang mendengar, nggak pernah dengar namanya krisis ekonomi di Israel. Itu kekayaan bangsa-bangsa. Hebatnya pemilik perusahaan besar dunia yang menguasai dunia, orang-orang Yahudi. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang Yahudi. Bukan orang Kristen. Kita mah nggak perlu pakai kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita. Bangsa mana? Kalau semua juga banyak orang Kristen. Anda ngerti nggak kalau orang Indonesia berkata kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita? Enggak loh. Filipina Kristen. Ayo, mau Amerika Kristen. Bangsa apa yang mau dikasih? Bangsa mana?
Yang benar pada waktu itu dimunculkan, itu minyak itu menembus angka 100. Waduh, justru yang kaya orang Arab. Loh, ini benar. Kalau sekarang kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang Indonesia, loh sekarang banyak perusahaan-perusahaan sentral juga dimiliki orang-orang asing. Gimana tuh? Sekarang udah jarang ya disebut itu ya. Nanti kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Gimana caranya diberikan coba? Coba gimana? Apakah tiba-tiba rekeningnya diisi duit? Kan memang disebut rekeningmu akan penuh. Apa tiba-tiba saldo Anda 300 miliar? Wah, tanya sama pegawai banknya, direkturnya ya, atau manajernya, atau pemimpinnya, pemimpin branch manajernya. Bu, bagaimana ya bisa ada 300 miliar di rekening saya? Kemarin cuma ada 200.000. Terus yang di sana ini, itu kekayaan bangsa-bangsa yang saya itu enggak ngerti loh, habis enggak ngerti. Yang makin kaya itu kan orang luar negeri. Oh, kekayaannya orang Indonesia saja banyak diparkir di luar negeri. Ini bukan saya menyerang pendeta yang ngomong begitu. Emang itu salah. Jangan mengingini milik sesamamu loh, kekayaan bangsa-bangsa. Kalau Yahudi itu berkat jasmani, sebagai cara Allah menunjukkan bahwa dia itu memang umat pilihan. Alkitab itu yang benar. Mau buktikan Allah itu benar? Yahudi, umat pilihan. 2500 tahun keluar dari negerinya bisa balik. Mesti kocar-kacir hancur, tapi tidak habis bangsa itu. Malah sekarang jadi kepala bukan ekor. Dibuktikan tuh Alkitab. Yang kedua, saksi kedua orang Kristen. Orang percaya maksudnya. Nggak semua orang Kristen jadi saksi. Apa? Kudrat ilahi. Loh kok kita sekarang mau ikut-ikutan berkat jasmani sebagai ini apa bukti tanda? Nah kalau gini loh saudara, kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita, kita itu siapa? Gereja-gereja besar kaya, bisa. Nah karena anggotanya orang Jakarta, mayoritas Tionghoa misalnya yang ekonominya kuat. Coba Anda pergi ke Soe deh, Oibelo, Ternate. Coba Anda pergi ke daerah Papua, gereja kecil-kecil, atau datang sana ke Parbotian si borong-borong, yang masyarakatnya cuma mangombak, nyangkul maksudnya. Gimana mau kaya? Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada mereka itu caranya gimana? Rekening juga nggak punya. Aduh sedih saudaraku. Sebab saya itu juga heran loh. Pendeta-pendeta di daerah pun ikut ngomong begitu. Tapi miskin terus. Udah nggak usah ngomong begitu. Harta kita di surga bukan di bumi. Kalaupun kita punya kekayaan itu milik Tuhan semua. Tuh ngomong begini nanti orang bilang, tuh mau tuh Pak Eras. Lah kita nggak mau lah gitu saudaraku. Keadaan kita hari ini adalah keadaan yang paling kondusif untuk mengubah kita menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu kita tidak perlu bersungut-sungut dalam segala situasi, saudaraku. Harus diakui, gereja-gereja yang mengajarkan kemakmuran, itu gereja-gereja yang diminati banyak orang. Dan yang minat juga orang-orang yang berduit dan ingin punya duit. Makanya ya, ini kalau ada sahabat-sahabat saya yang menjadi pembicara, kita ini kan mendidik 50 pembicara lebih sekarang. Kita kirim ke gereja-gereja kecil yang namanya Sisters Church. Jadi saudara-saudara, kita kirim, tidak usah dikasih persembahan, kita yang aturlah semua itu. Jadi kalau kita undang pendeta luar yang perlu persembahan untuk transport ya, kita yang bayar loh, bukan gratis loh. Kita kirim dia khotbah, ya transfer rekeningnya ke orang itu, ke hamba Tuhan itu. Tapi kalau teman saudara-saudara saya yang sudah cukup ya, uangnya punya usaha, ya enggak. Dia harus memberikan pengabdiannya gitu. Tapi yang full timer yang hidupnya dari pelayanan kan kita perhitungkan saudaraku. Ya, oke. Keadaan hari ini paling kondusif. Jadi kalau saudara
dalam satu situasi yang tidak jelas. Kenapa ya Tuhan seperti diam, membisu? Saudara, itu kondisi yang paling tepat untuk saudara bertumbuh dalam Tuhan. Jadi saudara mesti mencari kehendak Tuhan. Jangan sepi amat ya, gitu. Lengang amat ya, Tuhan di mana ya? Kok nggak ada suaranya? Ini usahaku maju kagak, mundur kagak. Mundur iya, maju kagak. Nanti ada banyak masalah terjadi yang mengecewakan dan melukai saudara. Aduh Tuhan, kalau nggak kasihan sama gua, gimana ini? Kok Tuhan mengizinkan begini? Tuhan kayak nggak kasihan sama aku. Itu kondisi-kondisi yang menurut kita paling tidak nyaman. Situasi yang mengancam ketenangan hidup kita. Keadaan yang membuat kita bisa malu. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang istimewa, di mana Tuhan akan menjadikan kita agung di mata Dia. Saya itu kalau nggak ingat juga ada persungutan kecil gitu. Aduh kenapa ya? Kok ada masalah begini ya? Aduh, saya stres Tuhan. Stres. Cuman karena saya punya shock breaker-nya kuat. Jadi stres pun ya saya tahan, diem aja gitu. Diem. Suatu kali saya dites. Ya, dites pokoknya stadium stresnya. Dia bilang, Bapak ini stres sekali. Masa sih? Iya. Dalam saya, iya sih. Tapi beberapa waktu kemudian dites lagi, oh Bapak sekarang enggak. Udah lumayan ini, normal. Agak ke arah normal, tapi masih. Iya sih. Kita kalau ada pressure gitu, diem. Nah kalau, kadang-kadang ya bingung, kenapa ya Tuhan ngadepin begini ya aku ya. Saudara kan udah ikut Tuhan, serius, doa, PA. Kok keadaan seperti nggak berubah gitu. Jadi ketika persoalan datang tuh saudara kan lebih tinggi. Atau kondisi ini kok nggak nyaman ya. Itu saudara nggak naik. Begitu jebret kondisi Anda bagus, jebret uang saudara banyak, kesombongan muncul. Tuhan tuh tahu bahwa kita itu sangat situasional. Perasaan kita tuh nggak stabil. Jadi dengan kondisi yang rumit begitu tuh, Anda ke gereja, Anda berdoa. Coba kalau nyaman, ke puncak, ke taman bunga, kena longsor, bisa itu. Betul. Ngerti tidak saudaraku? Saya tidak mengatakan yang kena longsor itu lagi dipukul Tuhan, tidak. Ini saya cuma mau menunjukkan bahwa setiap kejadian itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi semua tetap dalam kontrol dan kendali Tuhan, saudaraku. Adalah indah kalau saudara dalam situasi yang tidak menentu ini tetap setia, saudara. Ini kan banyak yang ada di lembah kekelaman kan? Enggak ya? Amin? Ada nggak yang di lembah kekelaman? Ya adalah. Ada. Mungkin juga sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kok keadaan nggak berubah ya? Itu bukan berarti saudara-saudara itu orang gagal loh. Tuhan sedang menggarap saudara. Jadi kita harus bertumbuh dengan baik. Kebenaran Allah dalam hidup kita juga tidak dapat atau tidak boleh ditandai dengan memenangkan kompetisi hidup. Kompetisi hidup. Kompetisi hidup itu yang umum tuh, jadi perlombaan ini, perlombaan itu di marketplace, kedudukan, pangkat. Jangan. Bukan ukuran itu. Kebenaran Allah dalam hidup kita, saya menyimpang dikit ya, juga tidak boleh ditandai dengan memenangkan perdebatan teologis. Banyak orang yang suka berdebat dan menyerang orang lain, mereka tidak perlu ditanggapi, tidak usah. Kita harus tetap berdiri pada kebenaran Tuhan yang menjadi pakaian hidup kita. Teologi seseorang dibuktikan oleh tindakan hidup orang itu. Jadi bukan pada perdebatannya. Dalam banyak perdebatan sering muncul kata-kata yang tidak pantas, sikap menyerang, menghina, dan merendahkan orang lain. Tindakan tersebut jelas terbaca dan menunjukkan mereka bukan anak-anak Allah. Lebih baik kita berdiam diri daripada mengucapkan kata-kata
yang tidak patut atau menulis di dalam suatu tulisan di internet yang membuat orang lain terluka. Jadi perbuatan kita itu memverifikasi apakah kita anak Tuhan yang benar atau palsu. Dan itu juga menunjukkan teologi kita benar atau salah. Kita punya pilar 3 ya, hidup suci, tak berdosa, tidak bercela, betul Pak? Ya. Lalu yang kedua kita punya pilar apa? Langit baru, bumi baru. 3, hidup bertanggung jawab. Sudah, kalau tidak itu nggak benar. Perdebatan itu bisa diputar kemana-mana kok, saudara. Bahkan ketika kita berbicara mengenai doktrin nih, tetap ada implikasinya, betul? Ada implikasi konkretnya, di mana kita harus merespon dalam tindakan nyata. Ya. Jadi kalau suatu saat kita harus tertindas, kita harus dipersalahkan, dihina, difitnah, diperlakukan tidak adil dan diserang, kita harus ingat bahwa itu keadaan yang sangat mahal. Anda nggak bisa beli keadaan itu. Anda nggak bisa bilang, tolong dong serang aku, saya bayar kamu. Nggak bisa. Jadi kalau kita diserang orang, disalahkan, dihina, kita nggak usah marah. Itu nutrisi jiwa. Nutrisi jiwa, katakan. Katakan. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, saudara-saudara kok nyalain nutrisi jiwa. Sebab melalui keadaan tersebut Tuhan sedang memurnikan kita. Jadi waktu 3, 4 tahun, 5 tahun, kok keadaan nggak berubah ya? Malah kayaknya mengancam nih. Anda dimurnikan. Dengan keadaan yang paling parah ya. Sampai tingkat begini. Bawa aku ke sana. Itu paling bagus. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Ya, ngerti ya? Jalanmu, pergumulan ini ya. Sebaliknya, orang saudara yang merasa beruntung, promosi jabatannya maju, wah naik pangkat, wah bisnisnya berkembang. Jangan terus, tak mau aku ke sana, tak perlu ku setia. Jangan, tetap. Ini kenapa ya kok jadi jabatanku gampang naik? Gajiku berlipat ganda, bisnisku maju. Ada apa ini ya? Jadi kondisi itu bisa berbahaya juga. Bukannya waktu Anda dihina itu kondisi berbahaya. Kondisi dipuji pun berbahaya. Jadi waduh ini kok saya dipuji-puji, kok diangkat-angkat saya. Waduh, bawa aku ke sana, ancaman ini. Ajar aku setia. Tapi biasanya nggak begitu ya saudaraku. Nah sekarang saya mau bicara soal yang tertindas dulu karena lebih banyak itu. Kalaupun kita seperti keadaan Ayub yang dipersalahkan kanan kiri, kita harus bersabar sebab kebenaran akan muncul pada waktunya. Ayub kan dalam kondisi begitu. Teman-temannya bilang, Ayub mana mungkin sih kamu benar bisa diginiin Tuhan? Betul gak? Masa Tuhan bikin kamu celaka begini kalau kamu tidak salah? Ya aku juga gak ngerti, aku tuh menjaga mataku dari wanita muda, aku membersihkan diriku dari dosa dan tanganku dari darah, aku membersihkan diriku. Aku juga tidak tahu kenapa Tuhan mendatangkan bencana ini kepadaku. Enggak, pasti ada salah. Stres dos, Ayub. Dipersalahkan loh dia. Waduh itu kalau kita bayangkan Ayub dalam kondisi berbulan-bulan begitu. Waduh, istrinya sudah kabur, mungkin juga sama berondong. Anak-anak yang semua mati. Aduh. Waduh, kasihan Ayub tuh. Ayub pelakunya itu. Terkadang ku rasa sendiri. Tapi saya ganti ras. Mana Om? Terkadang saya ganti. Terserah dah Om. Selalu ku rasa sendiri. Tiada yang dapat mengerti. Hebat loh. Jadi saudara itu belum apa-apa. Nah, seberapa kuat kita bersabar dan menahan keadaan itu sangat menentukan kualitas hidup kita. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4 kita baca. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4 saudaraku. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini kan bicara keadaan yang terjepit di tengah-tengah tekanan orang, saudara. Tapi ini juga bisa paralel dengan tekanan ekonomi, tekanan-tekanan yang lain dalam hidup kita. Serangan dan tantangan yang berat dan kadang-kadang lebih menyakitkan sering bukan berasal dari orang di luar Kristen, tetapi dari dalam sendiri, yaitu sesama Kristen. Jadi melalui forum ini, saya nasihati saudara, jangan menyerang orang. Saya pun juga berusaha tidak menyerang orang. Loh, tadi Bapak nyerang? Iya sih. Artinya tadi itu bukan nyerang, saya meluruskan. Ya nyerang? Enggak, kalau itu saya nggak nyerang pribadi, saya nyerang ajaran yang kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang percaya. Tidak, itu untuk orang Yahudi. Nyerang dong Pak? Enggak, kalau orang bilang ke Bogor tuh ke sana tuh, ke barat, salah. Bogor ke selatan sana loh. Selatan itu bukan Bogor. Bogor ke sana no. Cawang, Taman Mini, Cibubur, terus Sentul. Wah, itu nyerang saya. Nggak nyerang dong, betul nggak saudara? Ini mesti, jadi kalau kita bilang ini putih, berarti ujung ini, berarti ini bukan putih dong, ya nggak? Nyerang tuh, lah, itu konsekuensi logis kita menunjukkan, ini uang asli, berarti itu palsu. Ini nggak nyerang, saudaraku sekalian. Nggak usah. Anda pasti belum pernah membaca di internet atau dimanapun, saya menyerang orang lewat itu. Wah, ini begini, bukono begini, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi menunjukkan ke objek tertentu. Nggak sebut namanya, tapi ini orang diserang. Itu kan orang sakit yang begitu-begitu. Kalau saudaramu salah, ya tegur. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang menurut saya ajarannya tidak benar. Saya kasih buku saya. Saya kasih. Dan saya mau kasih yang lain. Udah begitu pakai acara minta maaf lagi saya. Yang ajarannya yang saya ini tadi. Aku datang ketemu beliau. Sorry ya, maaf kalau perkataanku melukai. Oh, oke Pak Sabdono, oke gitu. Menurut saya Pak Sabdono. Oke Pak Sabdono, enggak masalah. It's okay, saya dipeluk gitu. Wah, bagus. Aku udah minta maaf. Setelah itu aku ngomong lagi. Bukan nyerang, meluruskan Pak. Dan sekarang juga suara-suara itu sudah gak muncul lagi. Jangan-jangan, wah gua diserang nih. Bukan diserang, diluruskan. Gitu loh saudaraku. Jadi kadang-kadang kita diserang oleh pendeta, rekan sejawat, sesama pendeta. Nah kalau kita merasa itu, kita jangan nyerang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang justru orang paling dekat yang menikam dan menggiring seseorang pada perbuatan salah. Dulu saya kenal seorang pendeta yang diskorsing karena melakukan pelanggaran moral. Orangnya ganteng ya saudaraku, ganteng. Udah cukup umur ya. Saya datang ke gerejanya, saya ngobrol. Waduh saudara, istrinya kualaknya. Bener, suaminya bisa dimaki depan umum loh. Saya jadi waktu saya setelah saya tahu, aduh, maklum gitu. Pantesan bininya begitu. Loh, ini bisa menjadi pemicu, tapi saya tidak memaafkan. Tetap salah tindakan itu. Suami pelit, istri terpaksa nyolong duit suami lagi mandi. Begitu suami datang, saya mau tidur dulu. Enggak, aku tidur dulu. Kan ada seorang ibu tanya, Pak,
Kalau saya tidak begitu, uang belanja nggak cukup, Pak. Suami saya itu pelit sekali, Pak. Ya tapi nggak harus nyolong lah, Bu. Kalau saya nggak begitu, kan sebenarnya uang juga uang saya juga. Oh enggak, tidak dengan cara begitu. Saudara tahu nggak yang begini juga terjadi dalam hidup saudara sebagian ini? Enggak ya? Ada pickpocket. Kalau di Israel itu ada beberapa, di jalan ke Israel ya, itu ada beberapa tempat yang banyak copetnya. Suka copet. Nah itu orang-orang Palestina atau orang-orang Israel, pokoknya orang penduduk setempat itu sudah tahu copet itu pickpocket. Jadi nggak boleh sebut copet, nggak boleh. Dia tahu copet itu, ditahu dia. Karena sering-seringnya orang Indonesia, banyak banget orang Indonesia ke sana. Sampai mereka tahu copet itu ya itu. Jadi pakai sebutan yang lain. Biru ya, nah gitu. Biru. Hati-hati ada copet kalau warna biru. Jadi bikin kata-kata yang lain, saudaraku. Nah, maksud saudara nyolong kayak copet jalanan. Kadang-kadang justru itu ya, suami tidak mencintai istri, galak, kasar. Istrinya akhirnya gila sama sopir. Loh, ini semua kejadian. Semua kejadian nggak ngarang. Sampai istrinya selingkuh dengan sopir. Itu nggak bisa disalahkan 100% itu salah istri. Suami juga tidak memberikan perhatian yang cukup. Tapi tetap tindakan itu salah. Dalam kondisi terjepit jangan kita berbuat salah. Ya, saudara yang bekerja di perusahaan dan berkata, ini yang untung bos. Bos untung kita buntung. Kita kerja keras. Jadi nyolong. Korupsi. Tetap salah. Jadi kondisi yang terjepit jangan jadi alasan saudara berbuat salah. Justru di situ Anda membuktikan Allah itu benar. Amin. Justru di kondisi yang terjepit, saudara membuktikan Allah itu benar. Dalam keadaan yang tersulit bagaimanapun, yang penting kita tidak membuat Tuhan tidak nyaman. Dalam keadaan sulit yang bagaimanapun, kita tetap membuat Tuhan nyaman. Dalam segala situasi yang sulit atau kondisi yang berat, kita harus tetap membuat Tuhan nyaman dalam hidup kita. Kalau segala tindakan kita dapat membuat Tuhan nyaman, pasti hidup kita memancarkan kemuliaannya. Tidak ada orang yang hidupnya memancarkan kemuliaan Allah, lalu Tuhan tidak nyaman. Tidak ada. Amin. Justru ketika kita berusaha untuk membuat Tuhan disukakan atau nyaman dalam hidup kita, di situ kita memancarkan kemuliaan Allah. Hidup yang dinikmati oleh Tuhan adalah kehidupan yang pasti memancarkan kemuliaannya. Jadi justru kondisi yang serba tidak menentu itu kondisi yang baik untuk membuktikan kita cinta Tuhan. Kalau saudara tidak dilukai orang, Anda nggak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi Anda kalau diperlakukan tidak adil, di jalan ditabrak, udah nabrak marah, saudara tenang, ya lalu gimana? Ya udah nabrak, oh ya sudah sekarang kita mau ke polisi, boleh, mau apa? Nggak usah, nggak usah, tenang. Di situ tuh situasi yang kondusif untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang istri suami rotos, istri kondisi yang tenang. Jangan dia ini wow, kucing tukaran. Kadang istri kalau istri itu gitu, bapak-bapak harus ingat itu kebutuhan. Jadi kita diam, oh ya, terus jangan bereaksi. Itu kebutuhan. Bagian daripada kebutuhannya. Nggak usah colek-colek suami. Ya, itu kebutuhan. Jadi ya udah mam. Terus. Jangan ribut. Mestinya harus sama-sama bisa terbang ke langit baru, bumi baru. Jadi kita saling menjaga. Itu udah gampang, saudaraku. Waktu kita di kantor diperlakukan tidak adil, kita dimaki-maki, di situ kesempatan untuk menunjukkan kodrat ilahinya. Bukan terus mengalah dalam arti lemah. Oke Pak, saya minta maaf kalau saya salah. Sekarang maksudnya mau gimana? Ya gimana terserah itu? Loh, Bapak yang marah kok terserah saya gimana? Ngerti nggak? Kalau orang ada salah kadang-kadang kita akan diberi hikmat Tuhan untuk menyelesaikan itu.
Terserah situ kok yang bikin gara-gara. Ya sebenarnya saya tidak tahu kalau masalah ini bisa berakibat ini, Pak. Sekarang Bapak mau apa? Saya harus buat apa? Ya begitu, cabut. Baik Pak, saya cabut. Lalu, ya udah, itu aja. Ngerti nggak? Baik Pak. Lu ngomel-ngomel dia. Itu kudrat ilahi muncul. Nggak lama dia gini. Tarapnya kena apa gitu. Mendoakan ya. Jangan gara-gara saya ngomong begini, ini kan cuma joke. Tapi bisa terjadi. Bisa. Jangan terus ngomelin aja, nggak apa-apa. Saudara gini-gini, malah biar sarafnya dia rusak terus besok masuk kamar ini. Kalau tiba-tiba ininya ada masalah, dan itu nggak bisa ngomong lagi gara-gara begitu. Bisa. Nah nanti praktek ya di jalan ya, dimaki-maki orang justru menunjukkan kemuliaan Allah ya. Haleluya. Orang bilang gila. Udah gue omain masih haleluya. Yang nanti pulang ke rumah praktek ya, suami-suami galak yang buar. Kalau marah buar, paling bang. Sudah pungutin gitu, diam gitu. Kamu kok berubah sekarang? Kok beda? Gua banting piring, lu banting ember dong. Enggak, aku udah belajar. Belajar apa? Ya nanti tahu. Apa maksudnya? Enggak, cuman lu dibikin Tuhan gak bisa ngomong aja lu. Nggak boleh, itu maksud saya ya. Amin.